Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aleira yang bakal jadi teman cipika-cipiki kalian di podcast Cemara episode kali ini. Sebelum kita masuk ke topik, kita mau kenalan dulu sama Bu Guru cantik kita ini. Silahkan Bu. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Okta. Nah, panggilannya biasanya Bu Okta. Oke, terima kasih. Nah, mumpung episode kali ini itu tentang zakat fitrah. Saya mau nanya Bu, sebenarnya zakat fitrah itu ada berapa macam? Baiklah, zakat fitrah itu dibagi menjadi dua Kak, yaitu zakat fitrah untuk diri kita dan zakat harta sering kita sebut zakat mal. Oke. Nah, itu. Nah, terus untuk waktu baiknya kapan kita harus membayar zakat? Waktu baiknya ini ada beberapa kriteria waktunya Kak. Yang pertama yaitu waktu harus dibayarkan zakatnya, yaitu ketika bulan Ramadan. Di awal bulan Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan. Itu waktu yang harus dibayar. Terus yang kedua yaitu waktu yang afdol. Nih anak-anak harus digarisbawahi, waktu yang afdol itu waktu yang diutamakan. Yaitu waktu ketika setelah sholat subuh di akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu yang afdol untuk memberikan zakat. Ada hadisnya nih Kak, yaitu qabla buduwi li sholatil fitri. Qabla berarti di akhir itu. Jadi waktu yang afdol ini yang paling utama yaitu setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Yang terakhir yaitu makruh dan haram. Waktu yang makruh adalah ketika 1 Syawal, tetapi di waktu sebelum terbenam matahari, yaitu misalkan kita mau zakat di jam 3 sore nih Kak, itu berarti masuk waktu makruh. Karena sudah tanggal 1 Syawal, sebelum terbenam matahari. Dan ada waktu yang haram. Haram ini ketika tanggal 1 Syawal, tetapi sudah terbenam matahari. Contohnya nih Kak, kita sebutkan. Contohnya ketika setelah sholat Isya. Niat kita untuk memberikan zakat, tetapi sudah terbenam matahari. Nah, itu dikatakan waktu yang haram. Seperti itu. Zakat fitrah ini bisa dibayarkan berupa apa saja, Bu? Zakat fitrah ini bisa berupa makanan pokok sehari-hari, seperti contohnya beras, seperti itu. Terus untuk besarannya itu berapa, Bu? Besaran zakat fitrah mungkin sering kita dengar ya. Biasanya berapa nih Kak? Zakat fitrah yang sering dibayarkan di sekolah? Saya itu biasanya 3 kg. Nah, betul sekali. 2,5 kg atau 2,75 kg bisa dibulatkan lebih tepatnya ke 3 kilo seperti itu, Kak. Nah, Bu, kalau zaman sekarang itu kan zakat itu pada umumnya itu kan harusnya berupa makanan pokok seperti beras. Betul. Kalau misalnya makanan pokok ini diganti menjadi uang itu apakah boleh? Boleh. Beberapa ulama membolehkan. Kenapa? Karena kebanyakan orang di zaman sekarang ini lebih membutuhkan uang daripada beras. Walaupun beras ini juga dibutuhkan, tetapi dalam Islam yang paling afdal adalah menggunakan makanan pokok yaitu beras. Seperti itu. Terus saya masih bingung Bu, kenapa Allah itu menganjurkan kita sebagai orang yang mampu gitu harus membayar zakat? Karena ini ada berapa kriteria ya Kak ya, kenapa Allah itu menganjurkan. Yang pertama, mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi, jadi berbagi. Jadi Allah itu memberikan kemampuan kepada seseorang supaya mau berbagi. Yang kedua yaitu mengajarkan manusia untuk bisa mensucikan harta yang kita miliki. Selama kurun waktu 1 tahun nih, harta yang kita miliki itu harus disucikan dengan cara zakat. Itu tadi. Terus yang ketiga, kita mau berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan, khususnya ya nanti ketemu Hari Raya Idul Fitri. Apabila kita menzakati seseorang yang tidak mampu, berarti orang itu ikut merasakan kebahagiaan kita rasakan ketika bulan Idul Fitri. Seperti itu. Terus apa saja syarat orang yang membayar zakat? Iya, syaratnya karena zakat ini termasuk dalam rukun Islam, otomatis yang pertama yaitu harus Islam. Yang kedua yaitu ada di 2 waktu, mendapatkan 2 waktu, yaitu orang-orang yang hidup pada waktu bulan Ramadan dan 1 Syawal. Berbeda lagi konsepnya kalau orang ini di tengah bulan Ramadan meninggal Kak. Jadi tidak merasakan 1 Syawal, berarti orang ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Terus yang ketiga yaitu ketika seseorang ini bisa mencukupi kebutuhan primernya, itu berarti harus wajib mengeluarkan zakat. Seperti itu. Nah, siapa saja yang tidak diwajibkan untuk membayar zakat?
yang tidak diwajibkan membayar zakat yang pertama yaitu orang yang meninggal di 2 waktu, yaitu seperti tadi di tengah-tengah nih Kak, waktu menjalankan bulan Ramadan, di tengah-tengah bulan Ramadan meninggal. Wafat, berarti tidak merasakan 1 Syawal, berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Terus yang kedua yaitu ada yaitu mu'alaf itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Terus ada anak yang baru lahir di penghujung bulan Ramadan, berarti malam takbiran nih Kak. Malam takbiran lahir adik. Kenapa tidak perlu mengeluarkan zakat, tidak wajib membayar zakat? Karena tidak merasakan di awal bulan Ramadan, kan ketemunya di akhir dan 1 Syawal saja. Terus yang terakhir yaitu orang yang benar-benar dikatakan tidak mampu, seperti itu. Terus siapa saja gitu yang berhak untuk menerima zakat ini, Bu? Ya, yang berhak menerima zakat ini ada 8 golongan anak-anak. Nah, yang pertama yaitu fakir. Dikatakan fakir dalam Islam ini sudah sangat-sangat kekurangan banget nih. Terus yang kedua yaitu ada fakir, ada miskin. Miskin itu masih bisa makan tetapi masih dalam kekurangan, tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari tapi masih bisa makan. Terus yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang membantu kita menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Terus yang berikutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu kenapa harus diberi? Karena itu bentuk wujud Islam menyayangi orang-orang yang masuk dalam Islam. Jadi salah satu bukti bahwa Islam itu menyayangi umatnya yaitu salah satunya memberikan zakat kepada mu'alaf. Terus berikutnya yaitu ada budak, ada orang yang berhutang, terus orang yang berjihad, serta orang yang dalam perjalanan. Itu beberapa contoh orang yang berhak menerima zakat. Terus hukum bagi yang tidak membayar zakat itu apa? Allah itu sudah menyebutkan bahwasanya bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, nih dengerin nih yang paling mengerikan Kak ya. Ada azab yang sangat pedih yang sudah disiapkan Allah. Azabnya sangat pedih, sebagaimana ada firman Allah ya, wabasirhum bi adabin adim. Jadi Allah sudah menyiapkan adab yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat di bulan Ramadan. Seperti itu Kak. Oke, berarti untuk kesimpulannya ini kita sebagai orang yang mampu gitu ya, apalagi ini juga bulan Ramadan, kita juga harus saling berbagi istilahnya kesemangat, terus kebahagiaan ya Kak ya pastinya. Apalagi kita kan misalnya orang yang mampu tuh harus berbagi dengan yang tidak mampu, fakir miskin gitu kan. Betul, itu kesimpulannya. Dan Bu Okta ada satu lagu nih Kak tentang zakat nih Kak. Nah, boleh, didengarkan nih ya teman-teman yang di rumah ya. Nah, anak zakat ayo kerja no, berbagi marang sedulur sedaya, aja ditinggal no, supaya bisa mlebu swarga. Wah, bagus banget ya Bu. Sedikit itu ya. Oke. Mungkin waktu nggak kerasa ya Bu, waktu kita udah di ujung banget, udah mepet ya. Saya Aleira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.